Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat. Betul, ini di bab 3. Di bagian 1, part 1. Oke. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengerti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kali ini diharapkan siswa dapat satu, memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, menerapkan cara menyelesaikan persamaan kuadrat non-faktoran. Yang ketiga, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna rumus ABC pada suatu soal. Yang berikutnya, menerapkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat pada suatu soal. Oke. Ya, jadi memang belum masuk ke fungsi kuadrat materinya. Kita belajar dulu dengan materi persamaan kuadrat dulu. Ya, kita pahami bagaimana apa itu persamaan kuadrat, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian apa itu rumus jumlah dan sekali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, baik kita simak untuk materi berikutnya. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah apa? Suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel pengubah adalah 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A apa? Tidak sama dengan 0 ya. Dengan ABC anggota real. Nah, berkaitan dengan nilai ABC pada bentuk di atas, dikenal beberapa persamaan kuadrat diantaranya berikut. Jika A-nya 1, ini A-nya 1, maka menjadi apa persamaan kuadratnya? X kuadrat plus BX plus C disebut sama dengan 0 ya. Disebut persamaan kuadrat biasa. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka jadi apa persamaannya? Nah, ini menjadi X kuadrat plus C sama dengan 0. Disebut apa? Persamaan kuadrat sempurna. Nah, kemudian jika A sama dengan 1 dan C sama dengan 0, nah, kalau di ini A-nya 1, C-nya 0, maka kan tinggal apa sih? X kuadrat plus BX sama dengan 0 ya. Disebut apa? Persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, jika ABC bilangan-bilangan real, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut juga persamaan kuadrat real. Gitu. Jika ABC bilangan-bilangan rasional, maka X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut dengan persamaan kuadrat rasional. Nah, itulah macam-macam persamaan kuadrat. Dilihat dari misalkan koefisien A-nya berapa, 1 atau B-nya 0, C-nya 0, maka ada namanya sendiri. Seperti itu, ada persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat tidak lengkap, persamaan kuadrat real, persamaan kuadrat rasional. Oke, paham ya? Gampang lah ya. Itu kan definisi baru. Nah, ini yang kedua, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini nanti kalian ada 3 cara. Yang pertama dulu ya, memfaktorkan. Memfaktorkan ini bentuknya nanti nyampe 5. Bentuk pertama dulu. Oke, bentuk PK. PK itu maksudnya persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Dengan A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, contoh ya, langsung ya. Selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat plus 2X minus 8 sama dengan 0. Ini kan cara menyelesaikannya sudah pernah tuh waktu di SMP. Yaitu apa? Dengan melihat koefisien C. C-nya kan 5. Misalkannya A ya. Kita bahas yang A. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Kita jadikan dua faktor. Nah, caranya gimana? Kalau A-nya sama dengan 1 itu mudah. Dengan melihat koefisien C ini, itu 5. Faktornya berapa? Betul, 5 sama 1. Maka kita tulis, kita ambil bilangan 5 dengan 1. Dengan melihat soal, tandanya positif semua. Kalau positif semua, berarti maka X plus 5, X plus 1. Nah, karena kalau kita kalikan 1 per 1, ketemunya sama dengan di atas ini. Jadi akar-akarnya apa? X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5, atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Himpunan penyelesaiannya, akar yang kecil dulu ya, min 5, setelah itu min 1. Bagaimana untuk contoh yang bentuk pertama yang A, paham ya? Harus paham, ini kan SMP sudah. Kemudian yang B,
X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, di sini 8, faktornya kan ada banyak. Bisa 1 dengan 8, 2 dengan 4. Nah, 2 dengan 4 pun juga bisa min 2 sama 4 atau min 4 sama 2. Lihat dulu, kalau kalau kita jumlahkan, ketemunya adalah 2. Jadi, kita coba, misalkan 4 dengan min 2. 4 kali min 2 itu kan ketemunya min 8, betul ya? Kalau 4 tambah min 2 ketemunya adalah 2. Nah, berarti kita pakai bilangan itu plus 4 sama min 2. Jadi dilihat, kita kalikan dua bilangan, kita ambil, kita kalikan dulu hasilnya, apakah C ini min 8, kemudian kita jumlahkan apakah hasilnya dengan B 2, seperti itu. Kalau sudah sesuai, kita langsung pakai. Jadi akar-akarnya adalah X plus 4, X min 2 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4, atau X min 2 sama dengan 0 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4,2. Gimana? Untuk contoh yang B, ini paham ya? Intinya, kalau A-nya 1 itu mudah. Jadi kalian dengan lihat koefisien C, cari faktornya, setelah itu faktornya dua bilangan, dikalikan hasilnya berapa? Hasilnya itu harus C min 8, kemudian jika dua bilangan tadi yang kalian ambil itu dijumlahkan, hasilnya harus B atau plus 2, seperti itu. Oke, paham ya? Next, materi berikutnya. Nah, ini masih pemfaktoran bentuk kedua, yaitu dengan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung ke contoh ya. Selesaikan persamaan kuadrat berikut. 6x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0. 3x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Yang B ya. Penyelesaiannya. Jadi, di sini dilihat jelas A-nya itu sama dengan 6. 6x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan min 7. Dan C-nya sama dengan min 5. Untuk A tidak sama dengan 1, kita lihat dulu B-nya. Karena A-nya kan nggak sama dengan 1, jadi nggak bisa kita langsung pakai C. Ya, C-nya ini ya. Kita uraikan yang B. Yang B itu min 7 bisa uraikan min 4 tambah 3 bisa, min 5 tambah 2 bisa. Saya ambil yaitu min 10 tambah 3. Kok bisa? Supaya kita bisa merubahnya menjadi ada yang difaktorkan. Dengan merubah min 7x menjadi min 10x plus 3x, ini kan hasilnya min 7x ya. Kita jadikan dua suku ya. Jadi 6x kuadrat min 10x ditambah 3x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bagian yang ini, 6x kuadrat min 10x, ini kan masing-masing ada yang bisa kita faktorkan, yaitu 2x. Nah, kemudian sisanya apa? Sisanya adalah 3x min 5, seperti itu ya. Ditambah 1 kali 3x min 5. Nah, ini ada faktor yang sama, 3x min 5, 3x min 5 kita keluarkan, sisanya tinggal 2x tambah 1 sama dengan 0, seperti itu. Jadi, untuk bagian yang kalau A-nya tidak sama dengan 1, bagian B-nya harus diuraikan, betul. Tapi harus dilihat dulu apakah dia bisa kita faktorkan, seperti itu. Kalau bisa kita faktorkan, bisa kita pakai penjabaran dari min 7x itu. Atau kalau kalian misalkan sudah ahli ya, langsung dari sini bisa. Min 5 itu faktornya berapa? Oke, min 5 dengan 1 boleh, atau min 1 sama 5. Kemudian 6x kuadrat faktornya berapa? 3x sama 2x boleh, atau 6x sama x boleh. Nah, kalian pasang-pasangkan tuh, mana yang cocok akar-akarnya. Seperti itu. Kalian sudah langsung ahli, langsung ketemu tuh. 2x plus 1 kali 3x min 5 sama dengan 0. Nah, tapi yang belum ahli, pakai penjabaran seperti ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi akar-akar 2x plus 1 sama dengan 0. Itu 2x sama dengan min 1. Benda ruas lah, udah paham lah ya. X sama dengan min setengah. Atau 3x min 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 5 per 3. Jadi HP-nya, akar-akarnya adalah min setengah, 5 per 3. Oke. Untuk bentuk yang kedua, pemfaktoran gimana? Paham ya? Insya Allah paham lah ya. Next. Contoh yang kedua, masih bentuk kedua pemfaktorannya. 3x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0.
A-nya 3, B-nya min 7, A-nya 2. Nah, ini pengubahannya tidak lagi jadi min 10, min plus 3x lagi ya. Sesuaikan dengan kondisi ya. Saya ubah menjadi min 6x, min x. Kan min 7 tuh ya. Jadikan dua suku, maka ketemunya 3x kuadrat min 6x, min plus dalam kurung min x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau ada min x plus 2, maka sininya plus, kemudian min x-nya masuk ke kurung ya, seperti itu. Nah, 3x kuadrat min 6x itu difaktorkan, yaitu faktornya adalah 3x, sisanya x min 2, ditambah min x plus 2, difaktorkan, jadi min 1, x min 2. Intinya, kalian harus bisa mengubah atau mencari faktor yang sama dari dua suku ini. Maka dari itu, yang penjabaran min 7x ini harus kalian kalian harus jeli, cermat, pakai yang mana seperti itu. Min 7x kan banyak sekali ya perubahannya seperti itu. Maka dari sini 3x kali x min 2 plus x min 1, x min 2 sama dengan 0. Faktor yang sama x min 2 kita keluarkan, maka sisanya tinggal 3x min 1 ini ya, sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah 3x min 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x-nya 1/3, atau x min 2 sama dengan 0, kemudian x-nya sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya, akar-akarnya yang kecil dulu 1/3, 2. Gimana? Untuk bentuk pemfaktoran bentuk kedua, paham ya? Insya Allah paham lah ya. Next. Pemfaktoran bentuk ketiga. Nah, kalau B-nya sama dengan 0. Wah, ini mudah sekali. Contoh, ada 3 contoh ini. Yang A, x kuadrat min 5 sama dengan 0. Yang B, x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Yang C, 3x kuadrat min 8 sama dengan 0. Penyelesaian. Karena B-nya itu 0, ya ini C-nya tinggal kalian pindahkan ke ruas kanan. Menjadi x kuadrat sama dengan 5. Nah, x-nya, kuadratnya pindah ke ruas kanan, maka jadi apa? Akar, betul. Tapi jangan lupa, di depan akar kasih tanda plus minus. Karena yang namanya akar kan ada dua tuh, ada dua nilai, positif sama negatif. Jadi x1-nya itu akar 5 atau x2-nya min akar 5. Gimana? Gampang sekali ya? Iya, karena kalau B-nya 0, mudah sekali, tinggal koefisien C ini, ya, C ini dipindahkan ke ruas kanan, seperti itu. Jadi, akar-akarnya adalah min akar 5, akar 5. Nah, kalau kasus yang kedua, soal yang kedua, x kuadrat plus 2 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 2, jelas bisa kita lihat ya. Ini juga sama caranya, yaitu dengan memindahkan C2 pindah ke ruas kanan, jadi min 2. Maka X-nya adalah plus minus akar min 2. Coba lihat di sini. Sini kok akarnya min 2 ya? Untuk akar min 2 itu dikatakan adalah akarnya khayal. Karena akar berupa, jika hasil berupa akar negatif, dikatakan itu akarnya adalah imajiner. Jadi gimana dong HP-nya? HP-nya adalah himpunan kosong, seperti itu. Jadi yang namanya akar, bilangannya juga harus positif. Gitu ya. Oke, kecuali di sini akar pangkatnya 3, boleh. Next. Gitu ya. Nah, oke, ini yang C. Yang C, ini ya, 3x kuadrat min 8 sama dengan 0, A-nya 3, B-nya 0, C-nya min 8. Seperti biasalah. Min 8 pindah ke ruas kanan jadi 8. X kuadrat sama dengan 8/3. X-nya plus minus akar 8/3. Nah, untuk ini harus sederhanakan dulu, artinya kita kalikan dulu dengan penyebut 3, biar nanti ada yang bisa diakarkan, betul. 8/3 kali 3/3 ketemu 24/9. 24 kan diubah jadi 4 kali 6/9. Jadi akar 4-nya keluar jadi 2, akar 9-nya keluar jadi 3. Ketemunya X sama dengan plus minus 2/3 akar 6. Seperti itu. Gimana penyelesaiannya? Yaitu min 2/3 akar 6, 2/3 akar 6. Gimana nih? Untuk pemfaktoran bentuk ketiga. Paham ya? Nah, ini mudah sekali. Jangan sampai tidak mengerti, tidak paham. Next. Pemfaktoran bentuk keempat. Nah, ini juga sangatlah mudah. Bentuk keempat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan c-nya 0. Nah, c-nya itu 0. Contoh,
X kuadrat min 2X sama dengan 0. 3X kuadrat min 7X sama dengan 0. Penyelesaiannya. X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kita lihat A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 0. Nah, di sini mudah sekali. Kalian kan lihat ini. X kuadrat sama masing-masing punya X lah ya. Kita faktorkan X-nya. Ya. X yang kita keluarkan, sisanya adalah X min 2 sama dengan 0. Nah, langsung dari sini kita bisa faktorkan tuh. Nah, ini mudah. Karena kalau C-nya sama dengan 0, tinggal kita langsung faktorkan. X-nya 0, kemudian X min 2. Faktornya atau akar-akarnya adalah X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Ya mudah, 0,2. Sudah itu aja. Gampang ya? Yang B, 3X kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah, ini juga mudah. Ada 3X kuadrat, ada X kuadrat sama X. Nah, kita faktorkan tuh X-nya, dikeluarkannya. Sisanya adalah 3X min 7 sama dengan 0. X-nya 0. Akar yang satunya adalah 3X min 7 sama dengan 0. 3X sama dengan 7. X-nya adalah 7 per 3. Nah, himpunan penyelesaiannya, akar-akarnya yang kecil dulu ya. 0,7 per 3. Gimana nih? Untuk persamaan kuadrat bentuk keempat. Mudah dipahami ya? Oh, sangat mudah tentunya ya. Oke, next. Nah, sekarang menyelesaikan PK bentuk yang kedua, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Saya katakan ini adalah BKS. Langkah-langkahnya. 1. Pisahkan konstanta atau tindakan konstanta ke ruas kanan. Jika A sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Tidak sama dengan 1 ya, maaf itu. Yang ketiga, tambahkan pada kedua ruas dengan kuadrat setengah kali koefisien X. Atau saya katakan ini setengah B kuadrat. Seperti itu. Nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Yang kelima, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna di atas dengan menarik akar. Selain menggunakan langkah di atas, bentuk kuadrat sempurna persamaan AX kuadrat plus BX sama dengan dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Nah, jadi pakai ini boleh. Ya, ini cara cepatnya sih sebenarnya. Cara cepat menyelesaikan PKS. Tapi untuk nanti kan tugas pakai langkah-langkah tentunya ya seperti itu. Jadi kalau PKS pakai kalau menyelesaikan ya ini cara cepatnya untuk PKS. Oke, next. Contoh, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna DKS. Penyelesaian. X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. X kuadrat min 6X sama dengan min 2. Nah, tadi kan langkah pertama adalah pastikan dulu A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, itu berarti bisa langsung kita pindahkan koefisien C-nya ke ruas kanan. Seperti itu ya. Setelah dipindahkan ke ruas kanan, kan ketemunya ini nih. X kuadrat min 6X sama dengan min 2. Nah, setelah itu, kedua ruas apa? Ditambahkan dengan setengah B kuadrat. B kuadratnya kan min 6. Oh, ini. Min 6 berarti setengah kali min 6 kuadrat sama dengan, ini ruas kan juga sama. Min 2 tambah setengah kali min 6 kuadrat. Nah, setelah itu, X kuadrat min 6X plus, ini setengah kali min 6 kan min 3 kuadrat ya. Nah, kita ubah menjadi min 3 kuadrat dikali setengah, ditambah min 2 tambah min 3 kuadrat. Nah, ruas yang kiri ini jangan diselesaikan min 3 kuadratnya, tapi yang ruas kanan min 3 kuadrat diselesaikan jadi 9, betul. Nah, ruas yang kiri, karena ini harus dijadikan BKS, bentuk kuadrat sempurna. Aduh, ini kegeser lagi. Maaf ini. Ya, kita lanjutkan. Karena ini yang X kuadrat min 6X plus min 3 kuadrat harus diubah ke BKS. BKS itu bentuk kuadrat sempurna. Kalau sudah X kuadrat, di belakangnya sudah min 3 kuadrat, kita langsung ubah ke BKS, yaitu kita ambil X, kemudian kalau sininya min 3, maka min 3 kuadrat. Nah, jangan heran, Bu, min 6X-nya kemana kok hilang? Nah, kalau kita X min 3 kuadrat kita jabarkan, itu nanti akan menjadi sama seperti yang X kuadrat min 6X plus min 3 kuadrat, seperti itu. Ya,
Jadi intinya PKS itu di sini. Kalau ini sudah diubah menjadi X kuadrat, di belakangnya min 3 kuadrat, kita ambil. Nah, X kuadrat kita ambil X-nya, min 3 kuadrat kita ambil min 3. Kalau sininya plus gimana? Ya berarti X plus 3, seperti itu. Paham ya? Min 2 tambah 9 itu 7. Jadi, X min 3 sama dengan kuadrat, seperti biasa, apa kuadrat pindah ruas jadi akar ini ya. Jadi plus min akar 7, X-nya adalah min 3 pindah ke kanan jadi plus. X sama dengan plus min akar 7 plus 3. X1 sama dengan akar 7 plus 3 sama dengan 3 plus akar 7. X2 min akar 7 tambah 3 sama dengan 3 min akar 7. Nah, ini ditukar aja sih posisinya biar bilangan atau bilangan real di depan, ini bilangan rasional di depan, ini irasional di belakang. Jadi untuk apa namanya, akar yang kecil itu 3 min akar 7, yang kedua 3 plus akar 7. Ini adalah cara BKS bentuk kuadrat sempurna. Intinya di sini ya, intinya di bagian sini. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini perhatikan, tentukan hipotenusa dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 7 plus 6 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 2, enggak 1. Kalau 1 langsung kita pindahkan koefisien C ini ke ruas kanan. Kalau ini harus dibagi dulu semua dengan 2. Jadi ketemunya x kuadrat min 7 per 2x tambah 3. Nah, setelah bentuknya A-nya sama dengan 1, baru 3-nya, koefisien C-nya pindah ke ruas kanan, jadi min 3, seperti itu. Setelah itu apa? Betul, tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. B-nya kan min 7 per 2, bukan yang ini, bukannya min 7, salah. Sudah dibagi dengan 2. Ya. Jadi, x kuadrat min 7 per 2x ditambah setengah kali B, berarti min 7 per 2 kuadrat tambah min 3 tambah setengah kali min 7 per 2 kuadrat. X kuadrat min 7 per 2x ini kita selesaikan, jadi min 7 per 4 kuadrat ditambah sama dengan min 3 ditambah min 7 per 4 kuadrat. Nah, seperti biasa ya, untuk yang ruas kiri ini jadikan BKS, ini x kuadrat, ini min 7 per 4 kuadrat, maka kita ambil x min 7 per 4, kita ambil min 7 per 4 kuadrat. Kemudian yang ruas kanan ini min 7 per 4 kuadratnya selesaikan, min 3 tambah min 7 kuadrat berarti mas 9 ya, per 16. Nah, terus x min 7 per 4 kuadrat, min 3-nya disamakan penyebutnya, jadi 16, min 48 per 16 ditambah 49 per 16, seperti itu. X min 7 per 4 kuadrat sama dengan 1 per 16. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah memindahkan kuadrat ke ruas kanan jadi akar ya. Plus minus, jangan lupa akar 1 per 16. Ketemunya adalah plus minus 1 per 4. Jadi X sama dengan min 7 per 4-nya pindah ke ruas kanan tuh. Jadi X sama dengan plus minus 1 per 4 plus 7 per 4. Nah, X1-nya kita ambil bagian yang negatif dulu. Min 1/4 tambah 7 per 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Disederhanakan. Boleh nggak kita mengambil yang positif dulu? Boleh, sama aja nanti hasilnya. Yang X kedua ini berarti apa? Yang pakai yang positif ya, tadi kan udah min, ini positif. 1/4 tambah 7 per 4 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Ketemunya adalah 3 per 2,2. Oke. Bagaimana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara PKS? Paham ya, insya Allah ya. Nah, kalau kalian pahami dengan teliti atau pahami dengan seksama langkah-langkah yang saya jelaskan, insya Allah akan paham. Next. Ya. Cara yang ketiga menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan rumus ABC. Ini rumus yang paling mudah. Karena tapi syaratnya harus hafal rumusnya. Ya, kalau tidak hafal rumusnya ya sama saja, bingung ya. Rumusnya adalah X12, bacanya X12 karena ini menunjuk pada akar. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini pernya panjang loh sampai akar sini ya. Jangan cuma sampai min B. Kadang kan siswa nulisnya keliru, nyampainya pernya min B itu salah ya. Contoh yuk langsung. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 10x min 5 sama dengan 0 dengan rumus ABC.
Nah, kita tentukan dulu koefisiennya nih, A sama dengan 3, B sama dengan 10, C-nya min 5. Bisa lah ya menentukan koefisien A, B, C ya. Rumusnya jangan lupa ditulis dulu, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi, B-nya 10, karena rumusnya min B, jadi min 10 plus minus akar B kuadrat, B-nya diganti 10, 10 kuadrat, kurangi 4, A-nya diganti 3, kemudian C-nya ganti min 5. Per 2 kali A, A-nya adalah 3. Min 10 plus minus akar, 10 kuadrat kan 100 ya. Min 4 kali 3 kali min 5 ketemunya 60. Min 10 plus minus akar 160 per 6. Min 10 plus minus akar 16. Nah, ini 160 kan artinya 16 kali 10. Ini harus bisa kita jabarkan, artinya menyederhanakan bentuk akar supaya bisa diakarkan. Ketemunya adalah min 10 plus minus 4 akar 10 per 6. Sederhanakan, dibagi 2 semua ini. Min 10 bagi 2 ketemu min 5, 4 bagi 2 ketemu 2, kemudian 6 bagi 2 ketemu 3. Jadi, penyelesaiannya X1 kita ambil yang positif dulu. Min 5 plus 2 akar 10 per 3. Yang kedua yang negatif min 5 min 2 akar 10 per 3. Secara kalau kita lihat, ya akar yang kecil adalah min 5 min 2 akar 10 per 3. Kemudian yang kedua adalah min 5 plus 2 akar 10 per 3. Seperti itu. Ini cara rumus ABC. Tinggal mengganti rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sesuai koefisien pada soal. Paham ya? Insya Allah paham, ini mudah sekali. Tinggal mengganti saja. Next. Tema yang ketiga ini yaitu mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misal, X1, X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini ada rumus jumlah, rumus hasil kali. Ini saya langsung ini ke rumusnya. Sebenarnya sih ada penjelasannya, tapi kita biar langsung ke soalnya lah ya. Tanpa menyelesaikan ini sebenarnya, tanpa menyelesaikan kalian cari akar-akarnya itu tidak. Sebenarnya kadang ada persamaan kuadrat yang tadi hasilnya kan ada akar-akaran seperti itu ya. Nah, ini bisa kita langsung aja. Rumus jumlah itu X1 tambah X2. Artinya apa? Akar X1 tambah akar X2 itu rumusnya adalah min B per A. Dipegang ini rumusnya, dihafalkan ya. Rumus hasil kali X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Ini selalu akan kita pakai dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2. Kemudian X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2, X1 tambah X2. Nah, kemudian yang E ada X1 kuadrat X2 tambah X1 kali X2 kuadrat sama dengan, ini difaktorkan, ketemunya X1 X2 kali X1 tambah X2. Kemudian yang F, ini kalikan, ini pecahannya, kalikan ketemunya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Jadi sih kalau yang F ini, kalau kalian sudah menemukan yang C, itu tinggal mengganti angkanya di sini. Gitu. Ya. Yang G, rumusnya X1 minus 2 sama dengan akar D per A kuadrat sama dengan akar B kuadrat min 4AC per A kuadrat. Oke, rumusnya itu harus dihafalkan. Contoh soal nih, ada soal. Jika X1 dan X2 akar persamaan kuadrat 6X kuadrat min 9X min 4 sama dengan 0, tentukan X1 tambah X2, yang B X1 kali X2, yang C X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, yang D X1 pangkat 3 tambah X2 kuadrat sampai yang G. Oke, yuk kita coba pahami. Nah, ini penyelesaiannya. Terlebih dulu tentukan koefisien A-nya 6, B-nya min 9, C-nya min 4. Gitu ya. Untuk yang A, X1 tambah X2 itu rumusnya apa? Min B per A. Jadi kalau B-nya min 9, maka min 9 per 6. Sederhanakan jadi 3 per 2. Paham nggak ini? Tinggal mengganti aja. Ya. X1 kali X2, C per A. Nah, C per A. C-nya adalah min 4, A-nya 6. Sederhanakan min 2 per 3.
Kemudian yang X kuadrat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan, rumusnya apa tadi? X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2. Nah, X1 tambah X2 kan udah ketemu tuh 3 per 2. Ganti aja 3 per 2 kuadrat. Gampang nggak ya? Dikurangi 2 kali X1 kali X2. Ketemunya berapa nanti? Min 2 per 3. Diganti aja. Seperti itu. Jadi, kita selesaikan 3 per 2 kuadrat, 9 per 4. Min jadi plus ya, 4 per 3. Nah, sederhanakan samakan penyebutnya, yaitu jadi 27 per 12 tambah 16 per 27, 16 per 12. Ketemunya adalah 43 per 12. Boleh nggak kita jadikan pecahan campuran? Boleh. Gitu. Kemudian yang D, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan, itu rumusnya apa? X1 tambah X2 pangkat 3 kurangi 3X1 X2 kali X1 tambah X2. X1 tambah X2 tadi berapa ya? Ini ya, 3 per 2 pangkat 3 kurangi 3 kali X1 kali X2 tadi berapa? Iya, min 2 per 3 ini. Kemudian X1 tambah X2 tadi ketemunya 3 per 2. Nah, kita selesaikan. 3 per 2 pangkat 3 itu 27 per 8. Karena ini min dengan min kan kali ya, jadi plus 3 kali 2 kali 3 jadi 18 per yang penyebutnya dikalikan 3 kali 2 itu adalah 6. Nah, karena penyebut nggak sama apa? Disamakan penyebutnya. Jadi 81 per 24 ditambah 72 per 24 sama dengan 153 per 24 sama dengan 69 per 24. Seperti itu. Ini bisa jadikan pecahan campuran. Nah, sampai D, paham ya? Tinggal mengganti saja. Intinya adalah di A sama B. Kalau A sama B-nya benar, maka ke bawahnya juga betul. Yang E, X1 kuadrat X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat sama dengan X1 kali X2 kali X1 tambah X2. Ketemunya adalah X1 kali X2 itu diganti dengan min 2 per 3. Kemudian X1 tambah X2 diganti dengan 3 per 2. Nah, kalau kita lihat kan bisa kita sederhanakan nih. 3 dengan 3 kita coret. Min 2 dengan 2 kita coret. Ketemunya adalah min 1. Mudah sekali ya. Kemudian yang F, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat plus X1 kali X2. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kan sudah ketemu tadi. Berapa ketemunya ya? Oh ini 43 per 12. Betul. Nah, tinggal diganti ke sini. 43 per 12 per X1 kali X2 tadi kan ketemunya min 2 per 3 ya. Yang ini ya. Nah, jadi karena ini pecahan dibagi pecahan, pecahan yang di bawah penyebut kita balik jadi pecahan terbalik ya, tapi dikali 43 per 12 dikali min 2 per 3 nya dibalik jadi min 3 per 2, ketemunya adalah min 129 per 24. Gunakan pecahan campuran boleh silakan. Kemudian yang ke-7, X1 minus 2 sama dengan akar D per A kuadrat. Rumusnya adalah akar B kuadrat min 4AC per A kuadrat. Kita ganti tadi B-nya di sana min 9 kuadrat. Min 4 kali A-nya itu 6. Kemudian C-nya adalah min 4. Kemudian A-nya setengah di 6 ya. 6 kuadrat. Jadi akar 81. Min dengan min jadi plus. 4 kali 6 kali 4. Ketemunya 96. Per 6 kuadrat 36 ya. Akar 177 per 36. Nah, 36 ini pernya itu bisa kita akarkan jadi 1 per 6 akar 177. Oke, untuk rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, intinya harus hafal rumus yang pertama X1 tambah X2 yaitu min B per A, kemudian yang kedua X1 kali X2 adalah C per A. Kemudian dibarengi dengan menghafal rumus-rumus yang C, D, E, F, dan G. Seperti itu. Ya, oke. Insya Allah lah paham. Nah, jika kalian mendengarkan, menyimak baik-baik penjelasan dari saya. Seperti itu. Oke, untuk tugas 1 persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini ada 3 soal saja, cukup. Soal yang pertama, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Lihat dulu nih, difaktorkan. Kalau semisal ini bisa kita sederhanakan, artinya misalkan bisa kita ubah A-nya menjadi 1, itu malah lebih mudah memfaktorkan. Seperti itu. Ya. Soal yang kedua, selesaikan dengan cara apa? BKS, bentuk kuadrat sempurna. Ingat ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka cara menyelesaikan apa?
Semuanya terlebih dulu dibagi dengan A, seperti itu. Baru kita boleh menyelesaikan secara PKS. Soal yang ketiga, ini seperti yang tadi nih. Nah, ini mudah sekali karena depan A-nya, koefisien A-nya itu 1. Jadi kita langsung lah ya, insya Allah bisalah kalian. Nah, oke. Selamat mencoba tugas 1 kesamaan fungsi kuadrat, semoga nilainya maksimal. Jangan buru-buru mengerjakan. Oke. Kalau sudah merasa yakin, boleh kalian kirim jawaban ke saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe. Kalau bisa share jika video ini merasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam hangat dari saya, Enda Eva Pujianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.